Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Putri Danutirta dengan NPM 207450003. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah perencanaan pelayaran dengan mereview jurnal tentang studi perencanaan alur pelayaran optimal berdasarkan hasil pemodelan software SMS 8.1 di Kolong Bandung, Belitung Timur. Alur pelayaran baru yaitu pembuatan beberapa alternatif alur pelayaran lalu dipilih alur pelayaran yang optimal. Hal-hal yang harus ditinjau dalam memilih alur pelayaran yang optimal yaitu kemudahan kapal berlayar dan bermanuver masuk ke area perairan serta menganalisis arus dan sedimentasi terkecil dari arah muara yang terjadi pada beberapa alternatif alur tersebut. Arus dan sedimentasi perlu dianalisis menggunakan bantuan software. Salah satu software yang digunakan adalah Surface Water Modeling System SMS 8.1. Software tersebut yang akan memodelkan hidrodinamika berupa arus dan sedimentasi yang terjadi pada alternatif alur yang telah direncanakan, sehingga setelah dianalisis dapat dipilih alur pelayaran yang optimal. Alur pelayaran di laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karakteristik alur masuk ke pelabuhan adalah keadaan trafik kapal, keadaan geografi dan meteorologi daerah alur, sifat fisik dan variasi dasar saluran, fasilitas atau bantuan yang diberikan pada pelayaran, karakteristik maksimum kapal yang menggunakan pelabuhan, kondisi pasang surut arus dan gelombang menurut Triatmojo Bambang tahun 2010. Lebar alur yang dihitung pada perencanaan alur ini sesuai dengan pedoman teknis kegiatan pengerukan dan reklamasi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan tahun 2006. Pemodelan hidrodinamika berupa arus dan sedimentasi dapat dilakukan menggunakan beberapa software seperti MIKE21 dan software Surface Water Modeling System atau SMS 8.1. Dibuat alur pelayaran baru pada peta batimetri, kemudian dilakukan pemodelan menggunakan sebuah software yang bernama SMS atau Surface Water Modeling System 8.1. Dari hasil pemodelan ini dapat dilihat hasilnya berupa kondisi arus dan sedimentasi pada alur rencana. Dimensi alur sangat diperlukan dalam pembuatan alur pelayaran baru. Data yang dibutuhkan untuk perhitungan dimensi alur yaitu data spesifik kapal rencana. Dimensi alur pelayaran yang perlu dihitung yaitu lebar alur, radius alur, dan kedalaman alur yang diperlukan. Lebar alur dihitung sesuai dengan pedoman teknis kegiatan pengerukan dan reklamasi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan tahun 2006. Lebar alur lurus dengan pemanfaatan alur rencana 2 jalur dan alur relatif panjang serta kondisi alur kapal jarang berpapasan atau frekuensi lalu lintas kapal relatif sedikit sebesar 64 meter. Lebar alur dengan pemanfaatan alur rencana 2 jalur dan alur melengkung serta kondisi alur kapal jarang berpapasan sebesar 81 meter. Radius alur melengkung untuk alfa lebih dari 35 derajat sebesar 433 meter. Pemodelan arus ini menggunakan modul RMA2 dengan kondisi batas berupa peta topografi dan batimetri serta data pasang surut jam-jaman 15 hari. Dilakukan kalibrasi kecepatan arus data sekunder dengan kecepatan arus hasil pedoman alur existing menggunakan software SMS 8.1 pada titik pengamatan arus yang sama selama 26 jam. Kecepatan arus maksimum dan minimum tidak memiliki perbedaan yang besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemodelan alur existing sudah sesuai dengan hasil pengamatan lapangan menggunakan current meter. Hasil pemodelan alur pelayaran rencana yang digunakan sebagai salah satu faktor pemilihan alur pelayaran terpilih. Kecepatan arus pada alur-alur rencana jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan arus existing dikarenakan dimensi alur rencana lebih besar dibandingkan dengan dimensi alur existing. Setelah menyelesaikan pemodelan arus, pemodelan sedimentasi bisa dilakukan. Kondisi batas untuk pemodelan sedimentasi yaitu data besaran nilai konsentrasi sedimen layang atau nilai TTS atau total suspend soil dalam kilogram per meter kubik. Saat pemodelan menggunakan nilai konsentrasi sesuai data yang ada, tidak terjadi pergerakan dan penumpukan sedimen yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Keadaan di lapangan menggambarkan terjadinya sedimentasi yang hampir menutupi alur di muara. Berdasarkan tinjauan tersebut diperlukan pemodelan pendekatan menggunakan asumsi nilai konsentrasi sedimen agar hasil sedimentasi bisa mendekati keadaan asli di lapangan.
Pemilihan alur pelayaran ditinjau dari arus lurus dan arus membelok berdasarkan faktor penilaian teknis alur pelayaran, arus dan sebaran sedimentasi dari arah muara. Sebaran sedimentasi dari arah muara terlihat lebih besar pada alur lurus dibandingkan dengan pada alur membelok. Arah datang sedimen berasal dari arah datangnya arus. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.